Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Gemini? Ketemu lagi nih sama Gemini. Oke, lur, ini readingan untuk di Agustus 2025. Oke. Kayak biasa ya, videonya ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya sampaikan. Untuk gambaran teman-teman Gemini di Agustus, hal-hal yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu hindari, kayak gitu. Oh ya, boleh deh absen dulu ya. Dari kota mana, negara mana yang hadir, sedulur Gemini. Ini biasanya rame nih ya dari Malaysia nih. Boleh deh komen. Gemini. Gimana di Juli? Aman perjalananmu? Kerasa lebih baik atau tidak, Gemini? Udah santai aja, lur. Kita sudah melewati fase tahunan ya, siklus tahunan. Itu sudah kita lewati. Siklus tahunan itu masuk di April, Mei, Juni. Itu siklus tahunan. Nah, siklus tahunan ini itu adalah siklus di mana hampir merata semua orang mengalami banyak konflik ya. Jadi mau sebaik apapun kita, ya kita nggak bisa menghindari gitu loh. Memang hawa bulannya drop ya, atau berat itu. Wow. April, Mei, Juni, amazing itu bulan-bulan amazing. Nah, masuk ke Juli itu udah mulai banyak sisi positif, udah mulai membaik lagi. Ini di sekarang kita masuk untuk readingan Agustus kita. Oke, Gemini. Prince of Pentacles S. Oke, nah, kan ini akan panjang pembahasannya. Oke deh, saya akan mulai dulu untuk masalah keuangan kamu atau finansial kamu, Gemini di sini. Agustus, bentar ya. Untuk awal bulan Agustus ini sampai ke tanggal 10 atau pertengahan bulan ya. Ini semua Gemini harus pintar manajemen keuangan. Harus ngatur duit dengan baik, dan please apapun alasannya lu jangan boros. Kalau kamu gabut, kamu cari kebahagiaan yang lain lah, nggak harus belanja. Karena biasanya Gemini gitu nih, kalau lagi gabut, lagi puyeng, lagi banyak masalah, perasaannya nggak tenang, ya pelampiasannya ke belanja. Ya kalau duitnya ada sih nggak apa-apa. Kalau duitnya nggak ada gimana gitu. Ya ada pun ya masa iya mau dilampiasin untuk belanja-belanja hal yang nggak penting sebenarnya gitu loh. Jadi bentar ya, saya kasih gambaran dulu deh. Banyak orang di luar sana menilai, oh Gemini ini orangnya boros nih gitu ya. Lebih mengutamakan style, fashion, ya kan ya sebenarnya kalau dari sudut pandang saya itu bukan tentang boros ya. Mengenai boros tuh ya semua orang punya sifat itu sih. Cuman kalau dari sudut pandangku, Gemini itu sebenarnya bukan soal boros. Ya itu tadi sih, lebih kayak ke pelampiasan gitu loh ya. Karena itu dopaminnya gitu yang bisa ngebuat si Gemini lebih happy ya ketika dia belanja gitu. Jadi kayak mengalihkan gitu loh ketika Gemini menghadapi konflik, masalah, gabut lah, yang gelisah lah, yang bla bla bla, itu
belanja. Dengan belanja tuh Gemini bisa lebih anteng, bisa lebih tenang, ya, kayak gitu. Tapi balik ke diri teman-teman lagi sih, gitu loh ya. Yang jelas pesanku di sini, di awal bulan sampai tanggal 10 atau pertengahan bulan ini Gemini, apapun alasannya lu nggak boleh boros dah, ya, gitu. Kalau karena situasi tidak menentu di awal bulan ini, ya nanti kamu amati sendirilah. Karena video ini saya tayangin di akhir bulan Juli. Jadi biar dapat gambaran nih, oh di Agustus kayak gini-gini, makanya saya tayangin di bulan sebelumnya. Kayak biasa lah ya jadwal penayangannya. Jadi itu lur yang harus kamu perhatikan ya. Situasi tidak menentu loh, ingat. Oke, hari ini kamu lancar, besok belum tentu. Bisa tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak lah, pengeluaran yang nggak diduga-duga. Nah itu yang saya maksud. Makanya kalau kamu nggak bisa manajemen keuangan kamu dengan baik, ya nanti ketika ada something yang kamu sendiri mungkin nggak tahu yang sifatnya mendadak gimana, apa nggak bingung, apa nggak gelabakan. Ya, ini di please ya, gitu. Arti boros ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya nggak penting atau barang-barang yang mungkin kamu beli, ya sebenarnya nggak penting-penting banget gitu loh ya. Dan jangan gampang kegoda, kayak gitu. Di bulan Agustus ini ada rezeki yang insya Allah ini bagus ya. Tapi pengertian rezeki luas loh ya lur ya. Bisa tentang apapun ya, semoga tentang uang ya. Gitu. Semoga rezeki uang atau peluang lah ya, lebih ke peluang. Mungkin bisa dapat arisan atau apa gitu. Kan banyak peluang gitu loh maksudnya. Tapi ini masuknya di tanggal 20-an sih. Keluarnya 18 ya, 18 sampai ke 24. Tanggal 18 sampai 24 di rentan waktu itu, saya nggak tahu di tanggal berapanya. Insya Allah deh di situ ada rezeki yang saya ini cukup lah untuk kamu gitu. Makanya banyak-banyak berdoa gitu lur ya. Mengenai keuangan Gemini, apakah keuangan Gemini akan stabil, ya susah saya jelasinnya lur gitu. Ya balik ke orangnya lagi sih. Yang jelas poinnya ya, saya kasih tahu nih, biar finansial kamu stabil. Satu nih Gemini, yang mengenai boros tadi ya kamu pikir sendirilah soal itu. Yang kedua, Gemini please gini ya, ya semoga kamu di bulan ini nggak direcokin orang terdekat kamu sih. Kadang Gemini itu mau nyimpen duit atau lagi punya duit, ya gitulah ibarat gula, ada semut gitu. Yang sering recokin ya nggak jauh-jauh ya orang terdekat Gemini itu sendirilah. Bisa dari kalangan keluarga, teman, atau pasanganmu sendiri mungkin. Itu. Jadi poinnya Gemini harus belajar tegas. Karena Gemini ini orangnya nggak enakan loh. Gitu. Jadi ya agak, ya gimana ya. Saya mau jelasin pun agak sulit sih. Karena dari dasar sifat Gemini yang memang orangnya sebenarnya nggak keenakan sih. Banyak selalu nggak keenakan kayak gitu loh. Ya masalah itu tak kembalikan ke kamu lah. Kalau kita hidup selalu serba nggak enak terus dengan orang, ya kita sendiri yang akan tenggelam gitu loh. Orang aja nggak mikirin diri kamu kok gitu loh, logikanya aja gitu loh. Bahkan Gemini ini kalau sudah peduli itu dirinya sendiri pun nggak dipikirin gitu loh. Makanya ini perlu kamu perhatikan. Untuk bulan ini aja sih saya mohon ya, untuk Gemini lu harus tegas lah untuk masalah finansial ya. Harus berani mengatakan tidak gitu. Jangan mengorbankan dirimu lagi gitu loh. Ingat yang sudah-sudah, track record kamu ingatlah. Perjalanan kamu dari Februari, kemudian April, Mei, Juni, ya, bulan-bulan yang saya sebutkan itu coba direnungin lagi. Jadi poinnya adalah ya semoga orang terdekat kamu ini nggak ngerecokin. Ini keuangan kamu bisa stabil, dan Gemininya sendiri jangan terlalu mengedepankan perasaan. Kamu harus berani dan kamu harus tegas dan harus bisa mengatakan tidak, kayak gitu. Karena di bulan ini ya maaf ya, mungkin kesannya agak kejam. Sebenarnya bukan kejam lah ya.
lebih tepatnya adalah dirimu jauh lebih penting gitu. Tapi dalam tanda kutip loh ya. Maksudnya tanda kutip ini ya kalau kamu dibedakan lah ya, mana yang sifatnya kebutuhan atau tanggung jawab itu beda lagi gitu loh. Maksudnya gini, misalkan nih kamu punya anak, istri, keluarga, itu kan tanggung jawab gitu loh. Atau mungkin punya hutang, itu kan tanggung jawab gitu. Ya, kalau untuk hal-hal kayak gitu ya saya kembalikan ke kamu gitu. Karena itu hal yang sifatnya kebutuhan. Cuman yang notabene yang sifatnya di luar kebutuhan kamu, itu kamu harus berani mengatakan tidak gitu. Misalkan teman minjam duit atau apa, ya kamu lihat dulu keuangan kamu. Kalau emang ada uang kamu yang lebih ya monggo silahkan gitu loh. Kalau memang kondisi kamu aja sendiri pas-pasan, mungkin ya lu jangan memaksakan diri. Terus lu nggak usah takut, jangan takut nanti, wah temanku hilang nanti kalau nggak aku kasih nih. Aduh nggak enak nih kalau nggak ngasih dia nih gitu. Ya, ya bahasa nggak enak kayak gitu loh yang saya maksud tuh. Renungin lah gitu ya lur ya. Oke, sekali lagi ya, ini hanya kartu-kartu biasa, hanya kertas-kertas biasa, tidak untuk diyakini, no ya. Apa yang saya bahas di sini, saya hanya memberikan gambaran nih untuk kamu di bulan ini, agar kamu bisa selalu waspada, agar kamu bisa selalu baik dalam perjalanan kamu. Ya, saya akan selalu menemani teman-teman semua 1 bulan itu 2 kali reading, kayak gitu sih ya. Oke, mengenai hal positif atau rezeki yang tak terduga ini masuknya tadi tanggal 18 sampai 24 itu clue-nya. Banyak-banyak berdoa ya semoga ada rezeki yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kayak gitu sih. Tapi ingat rezeki tidak harus tentang uang loh ya. Itu kemudian kita akan bahas untuk masalah pekerjaan Gemini. Nah, ini saya simak ya. Disimak. 1, Gemini, kamu harus kuat mental di bulan ini untuk masalah pekerjaan ya. Benar-benar harus kuat mental. Yang kedua, kamu harus peka. Dalam arti peka, kamu amati nih. Ya, ketika misalnya kamu di Agustus ini merasakan kayak, aduh kayak nggak semangat kerja, capek lah, inilah, itulah, kemudian mungkin lingkunganmu yang bla 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 bla, kamu jadi bawaannya kayak mager ya. Kamu amati, yang kamu harus perlu ketahui adalah kamu harus bisa ngebaca situasi. Lelah kamu ini disebabkan oleh capeknya kamu karena pekerjaan, atau disebabkan oleh memang lingkungannya yang busuk, atau orang-orangnya yang kondisinya nggak baik gitu loh. Ini harus kamu perhatikan ya. Kalau memang kamu ngerasa kondisi kamu ini hanya karena pekerjaan, ya capek, mungkin karena aturan lah, inilah, itu kan sifatnya lumrah gitu. Namanya orang kerja ya di mana-mana pun ya kayak gitu. Lu harus siap diatur orang, lu harus siap menerima tekanan lah, inilah, itulah, dan aturan-aturan yang mungkin baru di situ. Lu harus bisa selalu beradaptasi. Jadi yang saya maksud di sini, nanti di Agustus ketika kamu ngerasa hawanya nggak enak lah, mau kerja nggak ada semangat lah, inilah itulah ya kan, ya pora nih siapa yang kayak gitu nih. Itu poinnya tadi, lu harus amati. Kalau memang kamu hanya capek karena diri kamu sendiri atau mungkin karena aturan kerja, dunia kerja kamu, ya kamu harus bertahan di situ gitu loh ya. Gitu, jangan buru-buru berpikir, wah aku mau pindah, capek lah, inilah, itulah, bla 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 bla. Jangan dibiarkan pikiran kamu berfantasi liar, no, nggak boleh ya. Karena di bulan ini Gemini harus cermat dalam mengambil keputusan. Karena di bulan ini entah kenapa saya ngerasa kamu itu hawanya berat mau kerja, kurang semangat ya, agak mager juga nih di bulan ini ya. Jadi ini harus kamu waspadai. Kamu harus semangatin diri kamu lah ya. Nah, kemudian di bulan ini ya sekali lagi ya, Gemini, lu harus kuat mental. Lu harus siapkan fisikmu. Karena kamu akan capek banget di bulan ini, serius. Ya, nggak tahu, saya ngerasa lelah. Ya, lelahnya nih campur aduk nih kayaknya. Lelah fisik iya,
lelah otak iya, karena mungkin mikirin kerjaan kamu yang kadang tidak sesuai ekspektasi kamu, atau mungkin tekanan dari atasan kamu atau orang lingkungan kamu gitu. Di bulan ini please sebisa mungkin Gemini bertahan dulu deh ya. Kenapa kok kayak gitu? Misalkan nih kamu ngerasa, aduh aku mau pindah kerja lah, mau cari kerjaan baru lah, inilah itulah. Lu pikirin dulu bro ya. Yang saya khawatirkan, kalau kamu gak bisa beradaptasi dengan setiap perubahan, kamu memutuskan pergi atau resign gitu aja misalkan, atau main keluar aja, ini akan jadi kesalahan fatal, lu akan nyesel gitu loh ya. Kenapa? Karena di bulan ini untuk peluang job itu nggak begitu banget ya. Ya ada sih, cuman nggak begitu rame banget sih gitu loh ya. Makanya saat ini Gemini bulan ini ya bertahan dulu lah di posisi kamu gitu loh ya. Ya tak kembalikan ke kamu lagi ya, karena ini nanti akan menyesuaikan situasi Gemini masing-masing gitu loh ya. Karena sifat readingan ini kayak biasa general sifatnya. Kemudian apa yang harus Gemini perhatikan di dunia pekerjaan Gemini? Satu yang jelas nih masalah isu ya, untuk kamu yang mungkin kerja di suatu instansi ataupun bekerja dengan orang yang banyak kayak gitu. Misalkan di instansi pemerintahan itu kan di dalamnya tuh banyak orang gitu loh, yang saya maksud tuh itu ya. Ini akan ada ya isu-isu lah kayak gitu. Kemudian di sini perlu diperhatikan lagi Gemini, ya gimana ya, kadang sebenarnya Gemini itu kalau masalah pekerjaan sih orangnya oke-oke lah dalam segi kerja ya. Sering saya sampaikan Gemini pinter cari duit gitu loh, makanya nggak heran sih kalau sering banget orang itu iri sama Gemini, itu hal wajar gitu loh. Hal yang lumrah gitu. Kenapa? Gemini cekatan. Jujur ya, saya sendiri kadang setiap saya ngerasakan energi Gemini dalam dunia pekerjaan, saya sendiri kadang merasa iri gitu loh. Kenapa saya nggak bisa kayak Gemini yang cekatan orangnya, yang aktif ya, yang kreatif dan berani mengambil langkah keputusan kayak gitu loh ya. Jadi ya inilah yang perlu kamu perhatikan ya Lur ya. Untuk bulan ini kamu waspada lingkungan kerjaan kamu atau orang-orangnya, lebih kepada orang-orang di lingkungan kerjaan kamu ini kondisinya kurang kondusif, terutama untuk di awal bulan ya. Makanya tadi saya tegaskan, Gemini lu harus bertahan dulu di sini, hati-hati dalam keputusan. Jangan karena lingkungan kamu kalah gitu loh ya. Jangan karena orang yang iri sama kamu atau orang yang membicarakan kamu lah inilah itulah terus kamu kalah gitu aja. No, ini bukan Gemini ya. Lu harus bertahan deh gitu loh. Lu harus fight dulu di sini, harus fighter bener nih di sini, harus berperang dulu deh gitu loh ya. Karena ketika kamu diserang oleh orang-orang yang mungkin gak suka sama kamu ini, terus kamu tumbang hanya karena kamu nggak sanggup, wah mereka akan tepuk tangan gitu loh. Makanya di sini poinnya adalah Gemini, please kamu fokusin aja kerjaan kamu, dan ingat satu hal Gemini, jangan kegoda dengan omongan. Mau temanmu, teman kerjamu ngoceh A, B, C, D, atau mungkin lingkungan kamu berkata A, bla 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 tentang Gemini, tutup telinga kamu. Lu nggak usah dengerin mereka, ya, gitu. Karena ya itu tadi seperti yang saya bahas tadi, bahwa di bulan ini nggak tahu, saya ngerasa banyak orang iri sama kamu gitu loh, ya. Dan selanjutnya ya di sini Gemini hati-hati dalam berbicara, oke? Karena Gemini sedang diamati atau disorot oleh orang-orang di sekitar Gemini. Yang nyorotin ini adalah orang-orang yang negatif gitu loh, hawanya negatif nih orang ya. Bisa jadi orang-orang di sekitar kamu ini sedang mengamati dan mencari kesalahan kamu ya. Hal ini tidak perlu kamu takuti. Kenapa? Poinnya, selesaikan kerjaan kamu, bereskan kerjaan kamu, bila perlu koreksi pekerjaan kamu. Selama pekerjaan kamu baik sesuai SOP ya, ya lu nggak perlu takut apa-apa gitu loh. Karena di sini
lebih kepada godaan mental gitu loh. Makanya tadi saya katakan Gemini jangan gampang terpengaruh oleh suara ya atau kata-kata orang nantinya. Ini akan mempengaruhi mentalmu. Karena kamu bisa drop nanti di sini. Kamu bisa hawanya berat lah, mager lah, inilah, itulah ya. Seperti yang ku bahas di awal tadi. Itu loh. Oke. Oh. The Magician. King of Swords. Oke. Kita lanjutkan lagi Gemini di sini. Ini ya. Oke deh, gini sih. Mungkin di awal bulan sampai pertengahan kamu ngerasa up and down ya. Kondisi kamu mungkin ada tekanan mental ya dari orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu bisa ngerasa berat lah inilah itulah, tapi itu nggak lama gitu loh. Saya ngerasa Gemini itu bisa kembali menjadi jati diri ya. Kamu harus kembali ke jati diri kamu. Sorry, keselak lagi. Yang kembali ke jati diri artinya yang saya tahu ya, Gemini orang greget kalau kerja gitu loh. Dan kreatifnya tinggi, semangatnya apalagi, dan Gemini tahan banting orangnya kalau dalam dunia kerja, iya kan? Ini ya saya masih jati diri gitu loh. Makanya mengenai orang-orang sekitar yang mungkin iri lah bla bla bla, lu ya nggak boleh kalah gitu loh Gemini. Ya lu harus hadapin itu. Dan lu jangan insecure gitu, please. Jangan insecure dengan diri kamu, please. No, nggak boleh. Oke? Karena hal negatif atau apapun nantinya yang kamu rasakan itu hanya angin lalu. Artinya itu nggak akan lama gitu loh. Ya, makanya di sini perlu kesadaran tadi. Gitu sih. Oke. Nah, nih kan masuk nyambung nih sebentar ya. Ketika kamu bisa fokus, ya ini poinnya nih. Makanya tadi saya bahas fokus. Saya coba untuk dalamin lagi, ya ini. Kamu akan jadi the best lah di bulan ini sebenarnya. Tapi kembali lagi, PR Gemini apa yang harus dihadapi? Satu, tentang pikiran atau perasaan Gemini yang agak sensitif di bulan ini. Dalam arti sensitif, ya kalau kamu terlalu mendengarkan kata-kata orang, ini akan masuk ke hati kamu, akan ngerusak mental kamu, batin kamu gitu. Jadi kamu semangatnya down, dimana yang seharusnya hal yang sifatnya nggak sulit itu akan jadi sulit gitu loh ya. Makanya Gemini, kamu harus bisa kondisikan dirimu sebaik-baiknya di sini. Satu, yang kedua, arti fokus ini, lu jangan campur adukan ya. Artinya masalah lu dengan cewek, masalah kamu dengan pasangan kamu, dengan keluarga, masalah di luar pekerjaan, jangan kamu bawa di dunia kerjamu. Ini tak tegesin, please ya. Sebenarnya karirmu, pekerjaanmu ini bagus ya, bulan ini bagus, kamu bisa mencapai tujuan, ada keberhasilan di sini. Tapi itu tadi nggak mudah. Nggak mudahnya kenapa? Karena kamu bisa gampang kepengaruh di bulan ini. Satu, yang kedua, kalau kamu suka campur adukin lagi, ya ini yang saya khawatirkan pola lama nih, pola yang kamu sebelum-sebelumnya nih, ya. Kan sering tuh saya bahas tuh, please fokus, nggak usah campur adukan. Lu kerja ya kerja gitu loh. Masalahmu di luar pekerjaan itu nanti di rumah mikirnya. Kalau udah pulang dari tempat kerja, lu baru bisa memikirkan masalahmu yang lain gitu loh. Mau masalah hutang lah, inilah ya semua lah. Pokoknya semua sesuatu yang di luar pekerjaan, lu pikirin di rumah. Ketika lu kerja, udah fokus ke situ. Karena inilah sumber rezeki kamu. Ya kalau kamu kerjanya nggak fokus, gimana kamu bisa dapet duit? Sedangkan keinginan kamu banyak, kebutuhan kamu banyak. Ya kan? Jangan sampai lu goyang di bulan ini Gemini gitu loh. Saya selalu support Gemini, kenapa?
Karena ya ini, walaupun Gemini itu orangnya eh, seru, semangat, ya, kreatif, pinter cari duit lah, inilah, itulah. Tapi banyak juga sisi kelemahannya gitu loh. Makanya tadi saya bahas, ya, saya singgung di sini gitu loh, agar kamu ngerti gitu loh, ya, bahwa diri kamu ini juga perlu kamu perhatikan dan berhati-hati dengan dirimu sendiri nantinya. Oke, Lur, clean ya. Lanjut, Gemini yang single. Nggak tahu ya, bulan ini saya belak-belakan aja sih. Gemini di Agustus ini hanya butuh orang yang serius sama Gemini, hanya butuh orang yang, ya itu tadi, serius. Serius ini lebih kepada ke arah pernikahan sih, gitu. Nggak tahu ya, saya ngerasa Gemini banyak yang sedang menuju ke arah itu. Pengen punya hubungan yang serius, bisa dibawa ke ranah pernikahan, ya semoga bisa nikah, harapannya Gemini tuh kayak gitu. Nah, hal itu positif sebenarnya. Tapi itu tadi, Gemini di bulan ini harus pintar milih ya. Karena yang datang ini nanti, yang deket sama Gemini, nggak tahu ya, saya ngerasa ada pola lama juga nih. Kayak siklus yang terulang gitu loh. Ada nggak di antara kamu suka ngerasa, kenapa ya aku ketemu dengan seseorang itu selalu kayak gitu terus orangnya gitu loh. Ya kan? Iya, misalkan entah itu sifatnya lah, karakternya, kamu ngerasa kayak, lah ini orangnya sama aja sih gitu ya. Why dengan itu? Saya tegur sedikit ya. Ini sebagai renungan saja. Gemini, kamu juga harus memperbaiki diri ya. Terutama satu ya, ini saya singgung aja lah ya. Untuk Gemini, kalau kamu ngerasakan, kalau kamu nggak ngerasakan berarti bukan kamu ini, bukan sifat kamu loh ya. Ini untuk Gemini yang ngerasain aja. Satu nih saya mau negur. Pola lama, kebiasaan burukmu tinggalkan. Lu jangan bawa ke bulan ini. Ini akan muter nanti. Ya, kebiasaan buruk apa ya? Sorry, belibet. Karena terlalu seru aku ngereading Gemini. Pola lama, kebiasaan buruk. Contoh, ada orang deket sama kamu, ya, tapi kamu nggak tertarik sama dia, kamu nggak klik sama dia, kamu nggak ada chemistry sama dia, tapi kamu mau deket sama dia karena dia punya duit. Oke, oke, Lur. Aduh, sorry ya, videonya, video ini nggak saya edit. Ya, kondisiku juga lagi kurang fit, jadi sorry ya. Nggak ada filter di video ini. Jadi suara apapun akan kedengar, termasuk saya batuk lah inilah itu. Ya, batuknya saya bukan karena sakit, karena ngoceh gitu. Gemini, ingat ya, pola lama, kebiasaan buruk jangan kamu ulangi, please. Ya, karena di sini di bulan ini, kalau kamu ingin mencari sesuatu yang serius, ya, kamu fokus kepada sifat, ya, dan karakter seseorang tersebut. Itu yang kamu fokusin. Oke, saya ngerti lah. Ya, manusiawi lah. Siapapun itu pasti akan berpikir, ya, siapa sih yang mau hidup dengan orang yang notabene nothing money gitu, atau orang yang nggak punya duit lah bahasanya. Ya, siapa sih gitu loh, logika aja lah ya. Tapi yang saya bahas di sini, saya harap, saya mohon, semoga pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran yang busuk itu jangan dibawalah di bulan ini gitu loh ya. Ini sebagai teguran aja loh ya. Saya bahas ini, tidak semua Gemini itu seperti itu, enggak. Ini hanya beberapa saja di luar sana yang masih kayak gitu orangnya, ya, deketin orang atau mau nerima orang hanya karena duitnya. Hati-hati, lu akan kejebak sendiri nantinya. Karma itu ada, bro. Saya bukan nakut-nakuti, enggak. Saya sih los ya. Lu mau ngapain aja tuh hidupmu, ya urusanmu gitu loh. Mau baik buruk itu kembali ke kamu lagi. Saya cuma ngasih gambaran doang di sini. Gitu loh. Oke, itu ya, satu ya.
Oke, Gemini yang single ini please, di bulan ini Gemini yang single, kamu teliti ya, teliti nih orang yang mau deket sama kamu nih. Sebenarnya gini loh, Gemini itu kan, kalau yang ku tahu ya, Gemini itu tidak mudah jatuh cinta sebenarnya. Ketika ada orang di luar sana mengira, oh Gemini ini orangnya player lah, gampang suka sama orang lah, bla 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 bla. No, enggak gitu. Sebenarnya enggak kayak gitu poinnya. Karena Gemini ini orangnya instan gitu. Ya, artinya instan itu ketika Gemini deket dengan seseorang, ngejalin hubungan dengan seseorang, ketika Gemini itu sudah nggak suka sama orang itu atau ngerasa nggak klik aja sama orang itu, ini yang jadi masalah biasanya tidak langsung tegas gitu loh. Dalam arti Gemini itu misalkan nih Gemini lagi deket sama orang nih gitu loh ya. Gemini kurang klik nih sama dia ini gitu ya. Ini tidak langsung dikatakan, Gemini itu nggak langsung ngomong aku nggak suka kamu, nggak mau dengan kamu bla bla, nggak langsung kayak gitu. Cuman secara halus. Nah, halusnya ini banyak nggak dipahami oleh orang yang deket. Makanya banyak orang ngira si Gemini itu player, sebenarnya nggak kayak gitu loh ya. Nah, poinnya gitu sih sebenarnya. Artinya di bulan ini untuk Gemini sih, saran saya sih ya, lu harus teliti orang-orang yang hadir sama kamu, yang deket sama kamu. Oke. Kalau bulan ini sih dari Gemini sendiri sebenarnya lebih santai sih ya. Lebih santai, tidak terlalu menggebu soal cinta. Gitu. Cuman ya itu tadi, akan ada ya gini sih, orang yang deket sama kamu nih, yang baperan malah orang yang deket sama Gemininya, bukan Gemini yang baper. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini loh ya, terkadang Gemini itu sebenarnya bersikap itu biasa-biasa aja. Cuman karena Gemini itu memang, kebanyakan Gemini itu punya aura chemistry yang kuat ya. Jadi orang yang ngedeket sama Gemini ini mengira Gemini ini suka sama ini orang gitu. Jadi yang akan kebaperan orang yang deket sama Gemini itu sendiri. Makanya di sini hati-hati. Dalam arti hati-hati, ya kembali lagi ya. Kalau kamu ngerasa nggak klik dengan seseorang yang deket sama kamu di bulan ini, lu jangan memaksakan diri ataupun jangan sampai bertindak negatif dalam arti cuman mau duitnya doang ya. Untuk bulan ini nanti dulu lah, pola-pola itu nanti dulu lah gitu loh ya. Nanti aja dulu. Ya gitu, karena apa yang saya khawatirkan ini masuk kembalinya ke kamu lagi gitu loh ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti masuknya di tanggal, bentar ya. Ya sama sih cluenya 18 sampai 24 atau 18-25. Tanggal 18 sampai 25 ini masalah asmara sama juga. Di sini memang akan ada orang yang deket atau yang datang sama ke Gemini. Orang ini kelihatannya cukup serius gitu, dalam arti baru deket itu udah ngomongin masa depan lah, udah ngomongin nikah lah, inilah itulah. Tapi dari Gemininya sendiri ini yang perlu kamu perhatikan. Makanya tadi cluenya adalah lu pelajarin, pahamin dulu nih orangnya gitu, jangan langsung kebawa suasana ya, jangan tergiur dengan iming-iming. Ini bahaya banget nih, sering banget terjadi ya di luar sana ya. Ya ini lebih banyak cewek lah ya. Untuk cewek-cewek Gemini ini please jangan gampang kegiur dengan namanya finansial ya. Ada cowok royal di bulan ini sama kamu. Tapi royalnya dia ini tidak gratis. Tahu kan maknanya? Ya, ingat ya, nggak gratis. Gitu loh. Pasti ada something. Kayak gitu. Nah, ya balik ke kamu lagi sih ya, untuk Gemini. Di bulan ini yang deket sama kamu ini,
Ya semoga kamu bisa memahami ya. Yang penting poinnya lu jangan gerusa-gerusu, lu jangan kebawa suasana ya. Karena ini orang cukup menghanyutkan energinya gitu. Yang saya khawatirkan ini sifatnya bisa bertolak belakang sama kamu. Ya saranku sih nanti jalanin aja dulu ya. Kalaupun nanti ada yang deket sama kamu, itu jalanin aja dulu deh. Sembari kamu pelajarin sifat-sifatnya dia bagaimana. Kayak gitu aja sih poinnya ya. Gemini yang punya hubungan. Aduh, spesial banget nih. Jadi panjang ya, sorry. Gemini yang punya hubungan di bulan ini. Satu ya, di awal bulan kamu harus sabar. Ini vice versa, ada energi vice versa di sini. Akan ada yang sebenarnya pengen pergi banget dari hubungan ini karena capek gitu. Capek ngadepin sifatnya di bulan ini. Ada sifat dari pasangan kamu, ini vice versa, bisa Gemini, bisa pasangan Gemini. Sifat pasangan kamu ini akan membuat kamu stres, bingung gitu loh. Ya, saya juga bingung nih. Saya coba untuk gali lebih dalam ya di sini. Maunya dia gimana itu susah kamu pahami gitu loh. Makanya poinnya di sini Gemininya ya agak sulit sebenarnya ya, karena satu sisi Gemini pengen pergi sebenarnya dari orang ini gitu loh. Ya, semoga kamu bisa tegas lah ya di bulan ini ya tentang hubungan kamu ini. Kalau misalkan kamu ngerasakan apa yang kugambarkan di sini. Kalau kamu nggak ngerasakan ya berarti hubungan kamu baik-baik aja, gitu aja sih. Nanti diamati sendirilah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan Gemini, ya lagi-lagi ya masalah sifat lagi deh. Sifatnya pasangan kamu ini cukup membuat kamu puyeng ya, satu. Yang kedua, ini akan nguras energi kamu banget. Makanya poinnya Gemini bulan ini yang punya pasangan, kamu lebih banyak fokus ke diri kamu dulu deh. Ya bukan berarti Gemininya cuek atau nggak peduli, nggak kayak gitu loh ya. Kenapa? Gemini, jangan buang-buang energi kamu untuk berdebat dengan pasangan kamu, karena ini akan membuat kamu capek banget dan ujung-ujungnya apa? Banyak pikiran Gemininya, saya khawatirkan kamu drop lagi di sini. Kayak gitu sih. Kalau kamu bisa fokus ke diri kamu dalam arti, misalkan nih sifat pasangan kamu nyebelin lah, inilah itulah, atau kayak menekan kamu banget ya, kamu ngerasa tertekan banget dengan sifatnya dia ini, lu jangan fokusin ke dia terus gitu loh. Lu jangan terlalu mikirin dia dulu deh. Enak kamu pikirin diri kamu gitu. Ya. Ya, kalau masalah komunikasi di bulan ini untuk hubungan Gemini, ya karena Gemininya mungkin akan banyak fokus ke dalam dirinya sendiri, fokus dengan dunia itu Gemini itu sendiri. Jadi untuk komunikasi ya gimana ya, pasangan kamu kayaknya akan mumet sendiri gitu loh. Nggak tahu ya, jujur ya, saya ngerasa perubahan sifat pasangan kamu ini nyebelin banget sih di bulan ini ya. Ya semua, kalau apakah akan terjadi konflik di sini? Kurasa enggak ya, enggak begitulah ya. Konflik itu ada, cuman enggak begitu. Kenapa? Karena Gemininya kayak berusaha cuek aja sih sebenarnya di bulan ini. Ini masukan juga ya untuk yang lain ya, kalau kamu punya pasangan Gemini di sini, kalau kamu ngelihat Gemini di bulan ini kok banyak diem ya, atau Gemininya sibuk dengan aktivitasnya dia, itu bukan berarti Gemini cuek loh ya. Karena Gemini itu tidak selalu bisa bicara, dalam arti sebenarnya ya, kalau kamu mau tahu nih, unek-unek Gemini banyak banget loh. Serius. Dia berusaha tersenyum aja, dia berusaha kelihatan baik, sebenarnya dalam dirinya tuh wow. Menahan tuh sakit banget loh, ini jujur ya. Saya ngerasa banyak Gemini yang benar-benar menahan perasaan selama ini, gitu.
berat ini bawaan ujian Gemini itu lagi berat ya, kayak gitu. Karena tadi saya nggak bisa jelaskan lagi apa yang sedang dirasakan Gemini ini, campur aduk gitu loh. Makanya di sini untuk yang punya pasangan Gemini ya, please ya, semoga kamu nggak gampang emosi ya. Satu, jangan emosi. Yang kedua, harus dewasa juga lah, penting banget nih. Ayolah dewasa lah gitu loh ya. Coba untuk belajar memahami, menganalisa kenapa pasangan atau si Gemini kok jadi kayak gini, itu coba dianalisa dulu deh. Gitu ya. Sorry jadi panjang nih, ini spesial banget, kayak hanya satu-satunya zodiak yang saya bahas bisa sampai 40 menit lebih ya. Karena situasinya complicated nih gitu loh. Hal positif di hubungan atau asmara Gemini apa sih? Bentar ya. Positifnya di sini hubungan Gemini akan ada yang merencanakan ke hubungan yang lebih serius. Kayak gitu. Ya mungkin ada pembicaraan ya, lebih kepada pembicaraan atau obrolan tentang yuk nikah yuk. Ya planning tentang arah pernikahan atau lamaran kayak gitu sih. Itu sisi positifnya ya. Ya semoga aja doi kamu ini nyeriusin kamu gitu loh. Dan Gemini pun juga harus tegas di sini untuk kamu yang mungkin sudah lama punya hubungan sama doi, kok nggak ada serius-serius sama sekali, dalam arti ya cuman pacar-pacaran doang, capek bro, serius jangan lu buang-buang waktu dah. Lu bulan ini tegas ya, mulai banyak membicarakan tentang arah hubungan ini gitu loh. Ya, sorry saya tegas aja di sini karena saya khawatirnya kamu ngambang di bulan ini gitu. Karena doi kamu ini kalau nggak kamu tegaskan ya, ini akan gitu-gitu aja polanya dia gitu loh ya. Kemudian untuk hubungan Gemini yang sudah nikah, gini ya, sekali lagi nih, hal positifnya adalah alam berpihak sama Gemini. Artinya, ketika kamu butuh petunjuk, kamu akan dapat itu. Tapi dengan sabar, satu. Yang kedua, ya kamu harus ikhtiar. Ikhtiar apa? Kuatkan doa kamu, ibadah kamu. Ya, doa-doa kamu kencengin di bulan ini, serius. Lu akan kebuka, lur. Gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan, untuk hubungan Gemini di bulan ini akan benar-benar tegas. Ya, makanya hati-hati. Bagaimana gini sih loh, yang saya bahas ini ya, saya sampai sepanjang ini saya jelaskan panjang banget untuk Gemini ya. Tujuannya agar bisa dipahami, satu. Yang kedua, harapan saya hubungan ini bisa dipertahankan. Ya harusnya bisa lah, harusnya gitu loh. Ya. Karena kalau nggak hati-hati di bulan ini, dari Gemini itu sendiri, mungkin ini udah fase di mana Gemini itu benar-benar lelah. Ya, beberapa bulan sebelumnya, saya lupa di bulan berapa, saya pernah nyampaikan bahwa Gemini ini sedang menunggu momen ya, sejauh mana Gemini akan bertahan di sini gitu loh. Karena sudah banyak banget Gemini itu selalu bertahan dan di bulan ini ada kemungkinan Gemini akan tegas. Ya, dalam arti kalau memang hubungan ini nggak bisa sehat lagi, Gemini akan pergi dan nggak akan noleh-noleh lagi. Gitu. Makanya hati-hati loh ya di sini. Poinnya, please renungin sendiri-sendiri. Ya, renungin sendiri-sendiri di sini. Kekuranganmu apa, masalahmu apa, kebiasaan burukmu apa, udah stop saling menyalahkan, lu perbaiki diri masing-masing. Kalau memang kamu sayang sama doi kamu renungin diri aja lah ya. Kamu renungin diri, perbaiki diri kamu ya, koreksi yang salah dalam diri kamu apa, kayak gitu. Dan sekali lagi, dalam hubungan Gemini di sini, karena alam berpihak sama Gemini ya, ini banyak banget alam ini berpihak sama Gemini. Untuk pasangan Gemini di luar sana, lu jangan aneh-aneh lah ya. Ya terserah kamu sih ya, maksudnya gini loh,
eh, kalau kamu menutupi sesuatu di bulan ini, ya, dan Gemini memohon untuk dibukakan segala sesuatu yang busuk-busuk atau yang tersembunyi, ini alam akan ngasih tahu, ya, entah dari mana datang ya, cuman ada aja jalannya nanti untuk Gemini itu sendiri untuk mengetahui sesuatu yang mungkin disembunyikan, sesuatu yang nggak baik kayak gitu. Kemudian di bulan ini juga untuk Gemini, ya mungkin awal bulan ini agak anget hubungan kamu, cuma nanti masuk ke pertengahan bulan sampai ke tanggal 22, ini hubungan kamu bisa mulai utuh lagi, ya. Ada keharmonisan, ada keutuhan lagi, ada mulai membahas visi misi ke depannya tentang hubungan ini atau tentang tujuan kalian berdua lah, kayak gitu. Tapi dengan catatan, ya, tidak semua Gemini akan ke fase itu. Sisi lain akan ada yang keluar dari hubungan ini, kayak gitu. Tapi apa yang saya bahas ini menyesuaikan situasi masing-masing, ya. Kenapa saya bahas di sini ada yang akan mulai nge-planning tentang hubungan ini ke depannya bagaimana, ada kerjasama antara kamu dan pasangan untuk memikirkan langkah kalian berdua kemana, itu untuk hubungan Gemini yang di sini sepertinya dia twin flame kamu, ya. Ya mungkin jodoh sejati kamu, ya. Mungkin dia juga cinta sejati kamu, karena yang saya amati setiap kali kamu perang dunia sama dia, ya kamu ujungnya balik lagi gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, berdoa aja sih yang baik-baik ya Lur ya di bulan ini, please gitu. Oke. Sebenarnya pengen panjang lagi aku ngobrol sama teman-teman semua, cuman ini bisa udah 47 menit lebih nih ya. Kita sambung lagi nanti di the next-nya ya. Kita lanjutin lagi deh. Gitu. Sorry kalau mungkin kamu mampir ke sini ngerasa lah kok readingannya banyak hal-hal negatif yang dibahas ya. Kenapa saya lebih utamakan itu ya? Ya kalau kamu bisa berpikir dewasa, kamu harusnya lebih menggali tentang sesuatu yang nggak baik itu tadi. Ketika kamu tahu sesuatu itu nggak baik, maka kamu harus hindari itu, gitu loh. Ya, hal-hal baik itu akan terjadi, akan datang ketika kamu mampu melewati sesuatu yang nggak baik itu atau menghindarinya, gitu loh. Makanya saya panjang banget saya bahas ini. Harapan saya kamu bisa menghindari segala kemungkinan buruk itu agar kamu bisa terus jalan dengan baik, gitu loh, Lur. Oke. Wow, spesial Gemini. Satu-satunya yang baru kali ini aku sampai 48 menit ngoceh untuk Gemini ini. Ya semoga lah ada manfaat yang bisa kamu petik ya Lur ya. Kalau kepanjangan ya sorry. Kalau mungkin kesan yang belibet muter-muter ya sorry. Gitu. Saya pengen ngobrol aja sama kamu di sini. Kita jumpa lagi the next time ya. Semoga Gemini kamu harus jaga kesehatan kamu. Titik. Saya nggak peduli alasannya apapun. Jaga kesehatan kamu, terutama pikiran dan batin kamu ya, karena apa yang kamu pikirkan kamu rasakan ya. Jikalau kamu terlalu memikirkan banyak sekali masalah dan kamu nggak bisa ceritakan dan lebih banyak kamu pendem, ini harus kamu jaga kesehatan kamu. Saya khawatirnya nanti larinya ke fisik gitu loh ya. Oke, jaga kesehatan ya semuanya. Bye bye Gemini, sampai jumpa the next time.